Oke, baiklah kepada Bung Rocky mengisi mimbar kerakyatan, menegaskan masyarakat, kami persilahkan. Nama kamu siapa? Waonde, artinya orang muda. Ya saya tahu nama marga, arti dari nama marga itu udah ketar-ketir ya? Dia nggak tahu nama marganya itu. Jadi dia tidak berdaulat atas namanya sendiri. Oke. Apa yang ingin kalian dengar soal menegaskan kedaulatan rakyat? Kedaulatan itu kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Ya, apa? Siapa bilang kata sifat? Sini depan. Siapa yang bilang kata kerja? Siapa yang bilang kata benda? Nama kamu siapa? Ya udah, balik aja. Kenapa kata sifat? Karena dia itu apa ya, merangkum ke semuanya Pak gitu. Baik itu yang di atas, di bawah, atau yang di tengah Pak. Gitu. Jadi dia memang Panjaturen itu, merangkum yang di atas. Digoyang di atas, ditunggu di bawah. Apa dasar? Jadi walaupun itu memang memang sifat ya Pak, tapi ada tindakan juga untuk bisa meraih kedaulatan itu Pak. Karena kan dia ada itu sifat, tapi ada tindakan untuk meraih kedaulatan itu. Tindakan meraih itu sifat apa kerja? Mungkin artinya lu nggak ngerti. Mungkin lagi. Secara ensiklopedi, kedaulatan itu sovereignty statusnya substansial, artinya kata benda. Benar kan? Coba Anda cek di Google. Kedaulatan adalah kata benda. Tetapi kalau kata itu kita sekedar ucapkan sebagai kata benda, maka dia tidak memproduksi apa-apa. Cinta itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja, atau kata apa? Cinta. You nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya? Banyakkan TikTok. Cinta itu kata benda, kayak kursi itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kenapa kata benda? Anda bisa tunjuk itu. Cinta kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Barangnya ada, tapi bentuknya abstrak. Maka dia kata benda abstrak. Kalian lulus bahasa Indonesia, itu hal yang mendasar kan? Politik itu kata benda atau kata kerja? Ya kata benda. Politisi kata kerja apa kata benda? Bahaya betul di sini. Nadib ini bego, dia nggak bisa ngajarin bahasa Indonesia kalian. Kedaulatan itu kata benda. Tetapi kalau kita ucapkan sebagai kata benda, maka dia sekedar menggeletak. Itu sifat dari benda. Padahal kedaulatan itu kita produksi. Sama seperti tadi band tadi, dia memproduksi sound akustik namanya itu. Kalau dia memproduksi sound, memproduksi bunyi-bunyian, dia menimbulkan vibrasi. Maka dia tiba di kuping kita, lalu kita nikmati vibrasi itu. Vibrasi yang disusun secara estetik namanya akustik. Vibrasi yang sekedar bunyi-bunyian namanya kakofoni itu. Demikian juga politik. Ada yang sifatnya akustik, ada
vibrasi yang menimbulkan kegembiraan, keinginan berpikir. Ada yang sifatnya kakofoni, atau saya pakai istilah yang lebih aman. Kalau akustik memproduksi voice, kakofoni memproduksi noise. Saya bedakan antara voice dan noise. Voice artinya ada suara yang diatur vibrasinya supaya kuping kita enak. Noise, vibrasi yang menyebabkan kita mau tutup kuping gitu. Begitu juga dalam politik. Ada politik yang menghasilkan akustik, ada politik yang menghasilkan vibrasi yang sifatnya noise, bikin noise. Apa sih bahasa Indonesia noise? Kegaduhan itu, gaduh aja. Kalau kita bayangkan puluhan rakyat sebagai voice, maka mestinya kita nggak berkumpul di sini, karena kita tahu yang kita inginkan sudah diucapkan oleh wakil-wakil rakyat yang kita pilih. Tapi yang terjadi, wakil rakyat kita, kata Pak Abil tadi, dia memproduksi noise, bukan voice. Tadi dikritik oleh Abil, oleh Saud. Firly itu tidak memenuhi semua kriteria yang dipaketkan di situ oleh undang-undang. Tapi Firly adalah noise, bukan voice. Merusak integritas. Masalahnya yang memproduksi noise itu siapa? Seluruh Komisi 3 DPR secara aklamasi memilih Firly. Jadi produsen noise itu adalah anggota DPR. Presiden tadi pagi mengeluarkan 2 kepres. Satu adalah memperpanjang status komisioner-komisioner itu sampai 20 Desember 2024. Jadi sampai pemilu selesai itu. 1 tahun diperpanjang. Sekaligus memperpanjang status Dewas. Padahal KPK dan Dewas hari-hari ini dia bikin noise. Tapi Presiden menganggap itu voice, makanya diperpanjang. Kan kalau musik itu noise, kan mesti dihentikan. Kan kalau bisa dilempar botol tuh, berhenti lu, latihan. Coba Anda lihat bagaimana negeri ini diolah dengan noise, bukan dengan voice. Dapat poin? Karena saya bahas itu. Anda mahasiswa, saya pengajar, maka coba malam ini kita endapkan dulu hal-hal yang sifatnya teori. Nanti udah capek bahas tentang etik dasar. Etik itu voice, dasmu itu noise. Coba saya bahas. Ya. Istilah kedaulatan baru kita kenal setelah ada revolusi Prancis 1789. Ketika kepala Raja Louis XVI dipancung oleh rakyat Prancis. Louis XVI itu raja terakhir di Prancis yang jadi penanda bahwa dalil si raja itu yang mengatakan bahwa kepalanya itu dipasangin mahkota oleh Tuhan tidak mungkin copot dari kepalanya mahkota itu. Lalu rakyat Prancis bilang, oke, coba kita uji. Bawalah satu pagi di bulan Maret 1789 si Raja Louis XVI yang membangkrutkan Prancis karena istrinya Marie Antoinette doyannya adalah mandi susu tiap hari. Doyannya masuk keluar mall. Dan baru itu Prancis bangkrut. Utangnya itu lebih parah dari utang Indonesia. Utang kita sekarang adalah 8.000 triliun. Bank Dunia tadi siang bikin rilis. Indonesia ada dalam bahaya. Karena hutangnya itu udah 8
triliun, walaupun oleh pemerintah dianggap kan dia belum melebihi rasio hutang terhadap PDB kan. Belum 40% yang dipatok 2020-2023, masih 38% rasio utang terhadap PDB. Tetapi kemampuan membayar kita diragukan oleh dunia, terutama bank-bank swasta tuh. Indonesia bisa bayar utang nggak tuh? Jadi bukan sekedar karena rasionya belum lewati threshold, tapi kepercayaan bank-bank swasta internasional bahwa Indonesia nggak bisa bayar utang. Nah itu akhirnya Bank Dunia mesti tolong lagi. Oke, itu sekedar. Saya balik pada soal tadi. Raja Louis XVI bilang begini, dia memiliki kedaulatan bukan berasal dari rakyat, tapi berasal dari Tuhan. Atas dasar itu dia memerintah secara otoriter. Dinastinya tumbuh terus dengan mengkorupsi uang negara. Salah satu menteri dari Raja Louis XVI, menteri keuangannya, kalau digambarkan oleh pers Prancis, selalu cuma digambarkan secara hitam putih dalam bentuk siluet. Kenapa begitu? Karena rakyat dan pers Prancis buat taruh pasang wajahnya, maka digambarkan hitam putih. Nama menteri keuangan itu Etienne Silouet. Dari kata itu muncul kata siluet, Silouet. Jadi kita nggak tahu nanti siapa menteri Jokowi akan digambarkan secara siluet. Ya nih, karena tidak bisa mengolah kekayaan negara. Saya terusin cerita beliau. Akibat cawe-cawe Louis XVI, Prancis bangkrut, lalu terjadi revolusi. Pada saat revolusi, rakyat seret ke raja ini ke alun-alun kota Paris, lalu ditaruh gitu, dimasukkan persis di pisau gilotin. Dalam hitungan 2 detik, pisaunya jatuh, kepala raja itu lepas daripada. Jadi bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Itu pertanda bahwa kekuasaan dia itu tidak disetujui oleh Tuhan. Kan dia klaim nggak mungkin lepas dari kepalanya karena diberikan oleh Tuhan. Itulah penanda ketika kedaulatan raja berpindah menjadi kedaulatan rakyat. Jadi lepasnya kepala Louis XVI adalah tanda intelektual bahwa klaim-klaim kekuasaan harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, bukan pada kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan ras, kedaulatan dinasti. Jadi kita belajar tentang kedaulatan rakyat dari peristiwa berdarah di 1789, yaitu berhentinya sistem dinasti Prancis. Kalau Anda tanya bagaimana cara menghentikan dinasti hari ini, ada seorang yang mesti dibawa di Monas. Mungkin mengerikan, tapi itulah the festival of torture, dipamerkan pada rakyat kok. Bukti material tentang kedaulatan rakyat adalah dengan putusnya kepala Raja Louis XVI disaksikan oleh rakyat Prancis. Dari situ timbul ide tentang demokrasi, tentang human solidarity. Jadi kita belajar sebetulnya dari sejarah bahwa semua pemerintahan yang mengarah pada absolutisme itu pasti akan diajukan ke depan kedaulatan rakyat. Saya baca lagi tadi di media Guardian tulisan baru bahwa Jokowi sedang mengarahkan Indonesia ke arah otoritarianisme. Jadi bahkan luar negeri sudah mencap Indonesia nggak mampu bayar hutang, Indonesia bahkan sedang diarahkan oleh Jokowi menuju otoritarianisme. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ada dalam kecemasan. Waktu Jogja mungkin harus kembali menjadi ibu kota negara, ibu kota intelektual, untuk mengadili seseorang yang memang sudah dimakzulkan oleh BEM UGM.
baru dimaksulkan oleh BEM UGM. Buat dia adalah alumnus yang paling baik. BEM juga salah kata alumni. Alumni itu jamak. Kalau dia laki-laki kita sebut alumnus. Kalau dia perempuan alumna. Ya itu bahasa lainnya begitu. Ada gendernya. Tapi dipelesetkan. Alumnus artinya alumni yang nggak lulus. Kita hanya ikuti logika itu. Akhirnya Pak Jokowi marah. Lalu dia tegur. Sopan dong. Jadi terlihat Jokowi memendam terus kemarahan dia. Pada saya bahkan diucapkan di pidato kenegaraan, kalau mengkritik harus sopan. Waktu saya bilang dia bagian tolol. Dan saya dihadang di Jogja oleh ketua PDIP itu, nggak boleh masuk Jogja, Rocky Gerung, karena menghina presiden. Sekarang PDIP minta maaf saya. Begitulah sejarah. Sekarang diulu-ulukan oleh PDIP, saya kemana-mana di PDIP, aman katanya. Tapi apakah itu berarti PDIP mengerti demokrasi? Tidak. Karena dia bersaing dengan Jokowi, dia ingin cari perlindungan tentang demokrasi, dia belain saya. Bagaimana kalau dia kuasa lagi? Terus Ganjar jadi presiden, saya bilang lagi, Ganjar kau bajingan tolol. Pasti saya dilaporin polisi lagi. Jadi itu namanya kita melihat politik bukan dari prinsip yang substantif, tapi dari aspek estetika aja. Itu bahaya begitu. Walaupun orang bilang ada dinasti keluarga Jokowi, saya bilang tidak ada dinasti. Karena dinasti itu sama seperti Raja Louis XVI, darahnya biru, bukan darah kotor. Oke, kita lanjut bahas soal kedaulatan rakyat. Yang namanya kedaulatan rakyat itu tidak pernah diserahkan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya. Itu klaim yang keliru, bukan keliru, klaim yang dungu. Dan beberapa anggota DPR bilang, kan kami sudah menerima kedaulatan rakyat. Setelah kami terpilih, maka kami berhak untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Tidak ada pun saya kasih pada dia kedaulatan saya. Kapan saya kasih kedaulatan saya pada anggota DPR? Kedaulatan itu final pada manusia yang ada warga negara. Enggak mungkin kedaulatan itu diserahkan. Begitu diserahkan, saya bukan lagi warga negara. Jadi kedaulatan itu adalah properti ontologis dari warga negara. Enggak bisa dia diserahkan. Aspeknya menetap. Kalau begitu setiap 5 tahun apa yang saya serahkan? Ya, kepentingan politik saya serahkan setiap 5 tahun, bukan kedaulatan saya. Kedaulatan final tidak boleh diserahkan. Dengan kata lain, kedaulatan itu adalah nyawa warga negara. Kalau diserahkan nyawamu, ya Anda habis. Kedaulatan itu adalah nyawa warga negara, tidak boleh diserahkan pada siapapun. Jadi kalau kita lakukan pemilihan umum setiap 5 tahun, yang kita serahkan adalah kepentingan kita sesuai dengan janji si caleg atau si capres. Paham? Oke. Saya hubungkan itu dengan keadaan sekarang. Orang kehilangan kepercayaan pada politik karena tadi semua sifat dari demokrasi berhenti justru di zaman Jokowi. Maka untuk memulihkan itu panjang sekali ceritanya tuh. Anak-anak muda merasa ngapain ada politik, ngapain ada partai politik. Bukan partai politik yang seperti yang buruk, bukan demokrasi yang buruk, tapi perilaku di dalam kekuasaan itu yang buruk. Kita nggak mungkin membatalkan demokrasi lalu pindah pada feodalisme, pindah pada sistem kerajaan, nggak bisa kan? Yang kita bisa ganti adalah manusia-manusia kunyuk, dungu, tolol, bajingan yang mengendalikan opini publik, menguasai public policy. Itu soal kita. Nah, kasus Mahkamah Konstitusi itu dihitung dari London sampai New York, dari New Zealand sampai paling tinggi apa? Di atas sana itu Rusia, Mongolia. Jadi pembicaraan dunia. Oh, Indonesia menjebakkan sendiri
kedunguannya itu pada sistem yang otoriter. Lalu orang mulai bicara, Presiden Jokowi melanggar konstitusi karena memaksakan putranya. Jokowi nggak melanggar konstitusi, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak kecil itu harusnya tidak boleh dipaksa untuk kepentingan bapaknya. Anak kecil nggak boleh ikut kampanye, ada undang-undangnya tuh. Ada wartawan nggak? Catat aja. Kata Rocky Gerung, Jokowi tidak melanggar konstitusi. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Real itu terjadi. Kan yang boleh masuk dalam perdebatan politik adalah orang dewasa. Tidak boleh ada pengasuh. Orang dia asuh dilatih. Tidak bisa. Karena tetap dia adalah anak kecil. Belum cukup umur. Dipaksa untuk dewasa. Sama seperti Raja Louis XVI. Dia menikah ketika berusia 15 tahun. Marie Antoinette berusia 14 tahun. Bocil sama bocil. Tapi dipaksa jadi pemimpin. Hancur Prancis. Jadi kita belajar dari sejarah. Bagaimana seseorang untuk jadi pemimpin, dia mesti di-train dari awal, pelan-pelan. Uji kapasitas otaknya, kemampuan mentalnya, tuh, bahkan tatapan matanya, nanar kiri kanan, tuh, difokuskan dulu. Saya mau terangkan itu sebagai keadaan real kita. Kan gak ada orang yang protes-protes kan? Jadi sekali lagi kita balik pada ini tadi, sovereignty, kedaulatan itu adalah prinsip pertama untuk membackup demokrasi. Dan itu nggak ada lagi. Jadi Anda bayangkan, partai politik nggak ada pendidikan politik di situ. Sehingga anggota DPR klaim bahwa melalui partai politik kedaulatan rakyat pindah ke partai, jadi kedaulatan partai. Dasmu. Kapan saya kasih kedaulatan saya? Saya nggak pernah kasih kedaulatan saya. Jadi sekali lagi, Bapakisme itu masih tak anut. Kalau kita kritik Pak Jokowi, nanti ada orang yang bilang, loh Jokowi itu kan bapak kita. Dari mana dia jadi bapak kita? Bapakmu, bapakku, walaupun dia bikin salah, ya kita maafin. Karena dia nggak mungkin diganti. Nah presiden itu bisa diganti 5 tahun sekali. Masa dia jadi bapak kita ganti-ganti? Kan ngaco logikanya kan. Bahkan sebelum 5 tahun bisa di-impeach kok. Karena udah melakukan kesalahan berkali-kali. Jadi bring sovereignty back into your future mind. Kalau sekarang mungkin belum. Tapi di masa depan otakmu itu mesti katakan bahwa kedaulatan itu adalah milik saya. Milik Anda. Nah, di mana kedaulatan itu diuji? Di dalam sistem demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi kedaulatan diuji. Masih milik rakyat apa enggak? Kalau kedaulatan bukan lagi milik rakyat, itu berarti udah milik dinasti. Maka kita balik pada kuasa 1789 ketika Prancis masih dikuasai oleh dinasti. Nah, kita ingat kedaulatan ini dengan slogan Revolusi Prancis. Waktu Revolusi Prancis dibuat, timbul 3 slogan, yaitu liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan, kebebasan berpikir, kebebasan bicara, itu namanya liberté. Égalité artinya kesetaraan, solidaritas antar warga negara. Gak boleh ada yang sangat kaya, gak boleh ada yang sangat miskin. Namanya human solidarity untuk dignitas. Yang ketiga, fraternité, persaudaraan. Jadi kalau kita tanya, apakah 3 prinsip dasar itu, liberté, égalité, fraternité, ada di dalam kita sekarang? Ya dengan mudah orang bilang ada dalam Pancasila tuh. Sila kelima itu adalah égalité. Sila kedua itu adalah fraternité. Liberté itu sila keempat, demokrasi. Jadi kalau kita bilang Pancasila digali dari bumi Indonesia, enggak. Pancasila itu diimpor dari luar. 1789 prinsip dalam Pancasila udah ada. Karena sering kita anggap bahwa itu adalah dasar dan ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Monoteisme itu bukan agama asli Indonesia. Islam, Kristen, Katolik,
Bukan agama asli Indonesia, agama import. Yang asli Indonesia itu adalah animisme, politeisme, agama-agama kebudayaan. Yang ada 4.000 agama di Indonesia. Saya ucapkan itu dalam kondisi berpikir akademik. Kenapa cuma ada 5 agama misalnya? Supaya mudah dikendalikan. Apa begitu maksudnya? Pengendalian agama itu persis seperti yang dipraktekkan oleh Hitler. Rasisme di bidang agama sama seperti rasisme di bidang etik. Hitler bikin aturan untuk kawin hanya antar ras Arya dan ras Arya. Pacaran pun begitu dikontrol negara. Jadi kita mau menghidupkan kembali satu demokrasi yang membuat kita lega itu bergaul sesama manusia tanpa ada perbedaan agama, tanpa ya kan? Itu yang menyatakan adalah konstitusi kita. Sejarah pertumbuhan republik ada sejarah untuk mengakui keberagaman kita. Jadi kalau Jokowi dan gengnya bilang terus menerus keragaman, perbedaan, nah mesti ambil prinsip absolutnya. Karena kita berbeda-beda, maka diperlukan persatuan. Kan itu filosofinya kan. Jokowi balik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak konyol alias dungu pikiran itu? Tapi kenapa dosen-dosen tata negara, dosen hukum, dosen filsafat, dosen sosiologi nggak mau ngomong itu? Jangan-jangan dia juga nggak paham bahwa prinsip pertama kita adalah perbedaan. Oleh karena itu diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, NKRI harga mati, nggak ada prinsip itu. Yang ada merdeka atau mati, itu udah merdeka. Bukan NKRI harga mati, NKRI mestinya harga hidup dalam keberagaman itu. Nah kalau nggak ada itu, muncul lagi nih, ini politik identitas. Memang dari awal Indonesia hidup dengan politik identitas, karena keberagaman. Jadi saya ingin mahasiswa Jogja lakukan evaluasi tentang narasi yang diproduksi oleh istana yang sifatnya dungu. Ini namanya menara kopi. Menanti narasi berdasarkan komando pikiran. Kita diikat dengan grammar yang sama, itu pikiran. Dia ada di atas pikiran itu. Yang di bawah itu adalah kekonyolan. Yang di bawah itu namanya Malioboro. Maling obok-obok dari gorong-gorong. Kita butuh satu keinginan untuk menghidupkan kembali narasi. Dari kota ini, kota yang disebut kota pelajar, tetapi alumnusnya kurang ajar. Rektornya kurang ajar, karena ini kota pelajar. Nah, sekali lagi teman-teman, kita diskusi malam ini dengan nada yang enak, yang ngopi sambil ngeledek sebetulnya. Karena kita udah finalkan bahwa 2024 harus jadi pembatas antara sistem kerajaan, dinasti, dan sistem demokrasi. Oleh karena itu, begitu Anda masuk kotak suara, Anda putuskan sendiri di situ. Anda mau menghidupkan kembali fraternity, egalite, liberté, atau Anda mau hidup dalam politik dinasti. Itu dasar. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa di Jogja itu surplus ilmu pengetahuan, mungkin seribuan universitas di. Dan untung cuma satu alumnus yang bersifat bajingan tolol. Saya ingin sebetulnya meminta PDIP lakukan pasang baliho yang lebih tinggi dari baliho UGM. Kalau UGM bilang bahwa Jokowi adalah alumni yang paling memalukan, mesti PDIP juga pasang poster gede-gede bahwa Jokowi adalah kader yang paling memalukan. Mana moderator tadi ini? Gue balikin. Aku juga ngoceh panjang lebar. La Odewa. Wa Ode karena perempuan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bung Rocky. Bung, jadi ini kita boleh tanya jawab nggak nih Bung? Boleh nggak Bung, kalau kita buka sesi tanya jawab? Iya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya dari Bung Rocky bersedia untuk menjawab nggak nih?
Buka aja ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh. Oke, satu. Mas yang di pojoknya. Ada Oke, dua. Kedua, satu lagi mungkin? Satu lagi mungkin. Oke, Tiga. tiga. Yang pojok dulu ya. Oke. Mana tadi Mas? Oh ya, oke. Silakan. Mungkin perkenalkan nama dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kausar Fauzian. Saya cukup berdaulat dengan nama saya sendiri ya. Nama saya itu artinya banyak backingan. Backingannya mungkin kata Bung Rocky adalah akal sehat itu. Saya sedikit bertanya tentang makna tentang kedaulatan yang tadi katanya itu menyinggung kata benda gitu kan. Tapi bagi saya kedaulatan itu tetap dia lebih mendekati kata sifat. Kenapa? Kedaulatan itu bukan bangkit dari ruang yang hampa. Karena kedaulatan dia melekat kepada eksistensi atau substansi tertentu. Misalnya rakyat ataupun partai politik itu sendiri. Seperti warna misalnya dia melekat suatu benda gitu kan. Jadi kedaulatan itu merupakan kata sifat. Walaupun dia sifatnya bisa memproduksi sesuatu, dan itu sifat itu yang yang melekat kepada substansi tertentu. Itu menurut saya itu kenapa kemudian saya menganggap bahwasanya kedaulatan itu merupakan kata sifat gitu. Nah kemudian yang menjadi hambatan bagi kedaulatan rakyat itu sendiri sebenarnya cukup di bagaimana sebuah kebijakan itu sebenarnya yang menjadi output dari praktek politik gitu kan. Kebijakan yang egaliter, bukan kebijakan yang evaluasinya nggak jelas, landasan filosofisnya itu nggak jelas gitu kan. Mungkin tapi yang menjadi hambatan bagi mahasiswa itu adalah kita selalu dihambati oleh teknis birokratis yang ibaratnya nanti kalian bikin dulu survei datanya kayak ginilah dan sebagainya. Kemudian ada kalian laporkan ke ke institusi-institusi dulu yang sudah sudah ditentukan kalian melaporkannya itu kemana. Jadi itu yang kami hadapi sekarang itu. Jadi penindasan secara struktural. Penindasan secara struktural ini yang kemudian sebenarnya menyalahi prinsip egalitarian itu tadi, Bung Rocky. Jadi saya pengen menerangkan bagaimana bagi mahasiswa itu sendiri untuk menciptakan egaliter yang secara radikal dan juga mengakar mulai dari pikiran kemudian ke tindakan yang terlebih termanifestasi. Kurang lebih begitu. Oke, bagus. Mau langsung ditanggapi atau mungkin next pertanyaan selanjutnya, Bung? Nah, dia uraikan sesuatu yang dia ingin lebihkan lagi tuntutan pada kedaulatan rakyat. Itu bagus. Dan kita paham bahwa semua orang yang menginginkan perubahan justru keinginan itu harus setajam dan dalam. Jadi jangan tangguh beban. Kalau misalnya kita tanya pada Anies, undang-undang ITE mau diapain? Saya evaluasi, bukan evaluasi, harus dibatalkan. Karena undang-undang itu undang-undang yang menghalangi tuntutan rakyat. Kalau tanya pada Ganjar, ya soal IKN, ya mungkin dia akan jawab. Karena dia nggak tahu mau jawab apa. Kalau dia jawab batalkan, maka dia pergi ke Anies. Kalau dia teruskan, maka dia pergi ke Prabowo. Itu sialnya jadi orang yang mediocre. Kita nggak tahu mau ngapain. Tapi saya percaya bahwa selalu ada momentum di mana aglutinasi, penggumpalan kebencian dan kemarahan publik itu bisa disalurkan melalui kecerdasan teman-teman mahasiswa. Kalau partai politik pasti dia akan nego, tapi mahasiswa pasti dia akan ucapkan secara tajam, secara distintif dan secara radikal. Itu dasarnya. Dan kemampuan itu mesti kita uji dari hari ke hari. Karena itu kalau kita bilang apa itu kebebasan, apa itu kedaulatan, itu adalah hak yang mesti kita perjuangkan terus-menerus. Bukan hak sesuatu yang sudah diselesaikan konstitusi, tapi kedaulatan itu adalah kerja untuk memperjuangkan keadilan, kerja untuk menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya terangkan tadi, lebih baik kita ucapkan kedaulatan itu sebagai kata kerja supaya kita aktif memproduksi itu. Sama seperti kata Albert Camus, bahwa sovereignty, kebebasan, kedaulatan, demokrasi itu adalah hak yang harus diperjuangkan setiap hari itu. Karena freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all.
Jadi dia adalah hal yang mesti kita perjuangkan setiap hari. Karena dia bukan hadiah dari negara, maka kita tagih dari negara. Itu prinsip ya, teman tadi. Kamu umurnya berapa? 19. Hah? 19. Kok kapasitas kamu udah melebihi anak umur 35 tahun ya? Baik, Bu, mungkin pertanyaan kedua selanjutnya, Bu. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Pratama, salah satu mahasiswa dari Provinsi Lampung yang kebetulan hari ini sedang berkunjung di Yogyakarta. Mungkin sangat menarik yang membicarakan segala hal yang disinggung Bung Rocky tadi terkait dengan kedaulatan rakyat yang merujuk terhadap mungkin ketidakbijakan rezim dalam menentukan kebijakan. Bahkan mungkin perlu kita ketahui bersama-sama bahwa 25 tahun yang lalu kita pernah punya cita-cita untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi, negara yang berkedaulatan terhadap rakyat, yang mana pada akhirnya hari ini itu semua dijungkir balikan oleh rezim. Melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan mereka yang bisa kita katakan sebagai ketidakbijakan mereka dalam menentukan kebijakan. Dan tidak lama lagi kita akan mendapatkan suatu momentum besar ya terhadap masyarakat ataupun rakyat Indonesia, yaitu pemilu di tahun 2024. Pertanyaanku yang pertama, melihat ketiga calon presiden terhadap gagasan-gagasannya, menurut Bung Rocky sendiri, apakah kita memiliki potensi untuk bagaimana memilih pemimpin yang baik, atau malah kita hanya memiliki potensi untuk setidak-tidaknya memilih pemimpin yang jahat? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, tadi membicarakan kedaulatan rakyat dan lain sebagainya, atas ketidakbijakan mereka dalam menentukan kebijakan, atas otonomisasi yang mungkin otoriter, ketika nantinya siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Indonesia, yang terpilih sebagai seorang negarawan, pertanyaanku, gebrakan-gebrakan apa lagi yang kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan ketika visi misi mereka tidak terrealisasikan, ketika gagasan-gagasan mereka, ketika narasi-narasi meneruskan, narasi-narasi perubahan dan lain sebagainya itu tidak terrealisasi. Dan pertanyaan yang ketiga tadi disinggung terkait revolusi Perancis yang ditandai dengan turunnya Raja Louis yang dipenggal akibat otonomisasi yang mungkin otoriter. Dan pertanyaanku, apakah harus kita penggal juga peraturan otonomi yang otoriter yang diterapkan oleh alumnus UGM? Sekian, terima kasih. Oke, Anda tahu bahwa tiga calon itu tidak memenuhi kualifikasi saya. Yes, karena saya menuntut threshold harus 0%. Nasdem, PKB, PDIP nggak mau tuh. Jadi ini kan hasil kawin paksa. Kalau kita mau bicara secara kualitas demokrasi, mestinya 0%, supaya Anda juga punya hak yang sama dengan Anies, dengan Gibran, Prabowo untuk ini. Kan konstitusi kita tidak mengatur threshold yang sifatnya parlementer. Dalam konstitusi kita ada threshold. Bunyinya begini. Presiden Indonesia dinyatakan sebagai terpilih setelah memenangkan 51% suara. Jadi itu adalah syarat keterpilihan presiden. Cuman itu yang diatur konstitusi. Lalu yang 20% diatur oleh siapa? Diatur oleh DPR. Lalu DPR tambah yang boleh mencalonkan hanya yang memenuhi 20% suara DPR atau 20% popular vote atau 25% kursi DPR. Itu aturan dari mana? Itu konyolnya. Nggak ada dalam sistem presidensial di dunia yang ada syarat untuk menjadi calon presiden, yang ada syarat untuk menjadi presiden. Calon itu semuanya boleh. Bedain nggak itu? Bedain nggak? Itu dasarnya cuma. Nah, kalau sistem parlementer, maka mesti ada koalisi. Akibatnya apa? Koalisinya bisa pindah-pindah buat dapat 20%.
Tadi malam dia tidur dengan pacarnya, besok dia tidur dengan cabo, dengan pelacur. Kan koalisi itu mesti satu kali selesai. Pagi Jokowi ajak minum kopi, koalisinya 5 partai. Siang Jokowi bilang kita bicara sesuatu sambil makan siang, koalisinya berubah lagi komposisi. Di mana di dunia ini koalisi itu berubah-ubah? Koalisi itu ketetapan hati dari awal untuk mempertahankan sifat khusus dari partai-partai yang berkoalisi, bukan berubah-ubah. Anda lihat berapa kali berubah koalisi itu kan? Kenapa dia berubah? Karena mencari 20% itu yang konyol. Kalau nggak ada 20%, kalau 0%, Presiden tersebut, kalau 0%, seperti yang saya minta 2 kali saya ke Mahkamah Konstitusi dan banyak LSM, nggak dikabulkan. Kalau 0%, maka Prabowo nggak kesulitan untuk cari pasangan. Mesti nunggu Gibran. Dia bisa tentuin sendiri. Gerindra bisa tentuin sendiri. Misalnya, dia bisa tentuin sendiri bahwa dia udah jadi peserta pemilu, maka presidennya adalah Fadlizon misalnya. Kalau misalnya Prabowo merasa oke, gak ada soal. Demikian juga PDIP. Jadi semua peserta pemilu bisa menentukan sendiri calon presidennya kalau thresholdnya 20%, nggak perlu koalisi. Tapi nanti ada bantahan. Kalau begitu calon presiden banyak betul dong. Ya otak kita itu mengatakan banyak betul. Putarannya 300 kali. Enggak, cuma 2 kali putaran. Putaran pertama 40 orang misalnya. Kan pernah putaran kita 40 orang. 40 partai. Putaran kedua pasti tinggal 2 pasangan. Jadi ya cuma 2 putaran. Dasar itu. Yang kedua, yang dicalonkan hari ini bukan hasil kesepakatan BEM se-Jogja, tapi hasil kesepakatan 2 lembaga survei. Jadi Anda memilih sesuatu yang disodorkan oleh lembaga survei, yang diminta oleh partai politik yang membiayai lembaga survei. Tapi sudah terjadi, kita oke, kita anggap itu ya kecelakaan yang buruk. Nah, kita mau ubah itu nanti 2009 nanti. Dipastikan Anies tidak boleh lagi mengatakan udah keputusan 20% mestinya dinolkan. Karena kita ya maafin kecil-kecilan. Demikian juga partai-partai PDIP juga begitu. Konyolnya PDIP, dia mau 20%, dia nggak dapat 20%. Akibatnya dia taruh Ganjar dan Mahfud di situ. Setelah konsultasi panjang lebar. Coba Anda lihat saya terangkan ya. Ganjar dicalonkan oleh PDIP, oke, dia kader partai. Basisnya adalah Soekarnoisme. Apa kata Soekarno? Go to hell with your aim. Go to hell kapitalisme. PDIP gak dapat calon wakil presiden, maka diundanglah Sandi Uno sebagai calon wakil presiden di Ganjar sebelum pindah ke Mahfud. Masuk akal nggak tuh? Sandi adalah kapitalis, Ganjar adalah sosialis. Bagaimana mungkin ada koalisi antara kapitalis dan sosialis? Mestinya mereka secara historis bermusuhan. Kan dungu sebetulnya. Itu dasarnya tuh. Jadi dengan mudah kita lihat betapa konyolnya sistem politik yang diolok-olok di luar negeri. Apalagi secara MK. Tapi sekali lagi itu udah terjadi, itu jadi historical fact, jadi fakta sejarah. Udah terima aja. Tinggal Anda menuntut lebih jauh tadi pikiran tadi bagus, secara lebih radikal. Bikin perjanjian dengan semua ketua partai, dengan semua capres. 2029 saya ketua BEM, saya anggota pelajar Jogja mau ikut pemilu. Jadi jangan halangi saya dengan 20%. Konyol itu namanya. Anda bayangkan, saya kasih ilustrasi. Anda bikin partai hijau kan. Lalu Anda dapat 25%. Misalnya, karena anak muda sekarang lagi doyan untuk membela lingkungan. Kalau ada partai hijau, taruh nama saya, dia pasti ikut pemilu dapat 25%. Di mana-mana di Eropa itu partai itu berkibar terus. Dia dapat 25% pemilu 2024. Assuming, bayangkan, PDIP turun tinggal 5%, Gerindra tinggal 10%, PKB tinggal 12%. Sekarang 2029, Anda mengajukan calon presiden. Karena partai Anda di 2024 paling tinggi perolehan suaranya.
Undang-undang bilang nggak bisa Anda. Karena pakai aturan threshold sebelumnya. Anda partai baru. Jadi yang ikut kampanye politik lagi ya PDIP, PKB. Yang sebetulnya perolehannya udah turun. Tapi karena ada aturan bahwa hanya partai yang sebelumnya punya calon di DPR yang boleh mengajukan presiden. Anda baru sekarang masuk. Padahal faktanya Anda paling tinggi. Apa nggak konyol tuh pikiran itu kan? Jadi kita ditahan oleh mereka yang tidak ingin berubah, ingin terus ngangkangi kedaulatan rakyat. Itu dasarnya. Nah, saya datang ke kampus-kampus untuk menerangkan itu, bukan untuk kampanye politik. Anda yang memutuskan sendiri itu siapa yang Anda percaya bisa mengubah sistem. Prabowo, Ganjar, Anies, tentukan sendiri. Dan Anda bisa lihat di dalam cara capres-capres ini mempersoalkan masa depan. Masa depan itu artinya berubah, bukan melanjutkan. Kacau jalan pikirannya. Melanjutkan artinya melanjutkan threshold 20%. Itu merugikan kita. Kalau ada calon presiden independen, gue nomor 1 tuh bilang, gue mau jadi calon presiden. Dapil gue di sini. Tetapi itu membutuhkan tadi dorongan kuat secara ide dan secara gerakan. Nah, Jogja sudah memulai aktivitas itu, momentumnya sudah didorong dari Jogja. Sebetulnya Ganjar, Anies, Jokowi berhak nominasikan. Tapi yang ini adalah Jokowi sebagai nomine terburuk, nomine yang paling memalukan. Jadi kalau tanya siapa yang layak, bukan siapa yang layak Anda pilih, siapa yang layak Anda batalkan. Itu prinsipnya. Oke. Satu pertanyaan lagi Bu, tadi sudah ada. Ya tapi dari kamu aja. Waduh, udah ada yang angkat tadi Bu. Oke, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Bung Rocky. Menurut saya, proses kaderisasi di partai politik itu sangat minim sekali. Bisa kita lihat dari pencalonan capres dan cawapres. Kenapa partai-partai itu sangat sibuk kong kali kong sana sini itu karena menurut saya itu adalah proses kaderisasi yang sangat minim. Kalau sekarang kita balik ke tema, yaitu menegaskan kedaulatan rakyat. Tentu kita tidak mungkin pisahkan kedaulatan rakyat itu kalau maksud saya berbeda jauh dari pendidikan politik. Nah, kalau proses di kaderisasi di partai politik saja sangat macet, menurut saya, menurut Bang Rocky, apa yang harus dilakukan oleh partai politik jika proses kaderisasinya saja sangat minim, apalagi mau sampai ke rakyatnya, Pak? Cukup itu saja, Pak. Intinya adalah kaderisasi itu. Kata puisi dari siapa yang ini? Andai aku jadi presiden, ngapain jadi presiden? Maksudnya andai aku jadi anak presiden. Andai aku jadi anak presiden, aku akan sulutkan cahaya kedunguan. Saya plesetin puisi yang dibuat. Siapa yang buat puisi itu? Udah dibacain ya? Oke. Kan di sini, andai aku jadi presiden, akan aku sulutkan cahaya harapan di setiap sudut negeri, di setiap desa dan kota. Akan aku atasi segala masalah, segala hambatan demi hari yang lebih cerah di masa depan. Tandanya namaku bukan Jokowi. Ini mengandaikan ada presiden baru, yang presiden lama itu bagi-bagi BLT. Nah, pandangan-pandangan alternatif ini yang Anda maksudkan tadi, kaderisasi, bukan tiba-tiba nyalip lalu minta bantuan aparat negara. Nah, itu konyol kan. Jadi kita nggak punya kebanggaan kalau kita menang tanpa bertanding. Padahal sebetulnya dari awal ini asuh oleh pikiran-pikiran anak muda. Sultan Syahrir, Hatta berdebat di forum sosialisme dunia di Belanda tuh, mewakili kepentingan Asia bahkan.
Nasir berdebat dengan Bung Karno tentang fungsi Islam dalam politik. Perdebatannya panjang lebar tuh. Tan Malaka mengajukan tesis Madilog, tesis yang sampai sekarang dibaca oleh mahasiswa. Itu namanya pikiran anak muda yang sudah dimulai benihnya ketika sejumlah orang merasa diperlukan satu grammar baru, tata bahasa baru untuk menghidupkan harapan, dan itu yang diwujudkan di 1928 yang kita sebut sekarang Sumpah Pemuda. Kami pemuda Indonesia mengaku berbangsa satu, mengaku bertanah air satu, mengaku berbangsa satu. Dan ada sumpah keempat, mengaku berpacar banyak. Boleh aja. Kan mesti pacaran boleh banyak. Capres saja ada 3 tuh. Ngapain lu pacaran cuma 1? Jadi dasar itu yang membuat kita percaya bahwa youthfulness, kemudaan itu menghasilkan pikiran. Hanya anak-anak muda yang mampu pada waktu itu memikirkan masa depan Indonesia. Itu dasarnya kan. Yang kemudian dikutip oleh Bung Karno. Beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Dan dijawab oleh Jokowi. Aku kirim 1 pemuda, aku acak-acak demokrasi. Itu soal. Jadi sekali lagi, saya percaya pada diperlukan kaderisasi. PDIP bertahun-tahun menyatakan diri sebagai partai kader. Ternyata nggak ada kader. Ujungnya nunggu kader yang diasuh oleh Jokowi. Begitu agak jadi, di bail out, dirampok oleh Megawati. Karena itu Jokowi marah. Ganjar kan bukan kader PDIP kan. Dia anggota PDIP yang dikader oleh Jokowi. Belakangan baru mereka tahu bahwa oke, ini potensial, diambil lagi. Jadi kaderisasi itu mati. Padahal partai itu hidup dari kaderisasi. Kalau kita tanya Gerindra, kadernya siapa sekarang? Sulit dijawab. Nasdem kadernya siapa? Sudah dijawab. PKS ada kader. Caimin kadernya siapa? Sampai sekarang kita nggak tahu calonnya selain Caimin. Demikian partai yang lain tuh. Yang kita inginkan ada keterbukaan kaderisasi, tetapi bukan sekedar kaderisasi. Kurikulum di dalam kaderisasi itu apa? Kurikulumnya apa? Semua kader partai harus seperti pada kurikulum dasar yang sudah diatur oleh konstitusi. Setiap calon pimpinan dia harus mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara hakim. Kan cuma 2 itu perintah konstitusi. Yang sekarang nggak terjadi. Cerdaskan kehidupan bangsa, kecerdasan apa? IQ kita 78,5 nilainya, sedikit di atas ikan lele. Ya orang bilang ya IQ kita 200, iya tapi sekolah 200 tabung di kolam. Soal kemiskinan sering saya terangkan. Setiap malam ada 19,5 juta rakyat Indonesia tidur dengan perut kosong karena kelaparan. Dan biasanya yang menderita pertama adalah perempuan, mak-mak yang berupaya untuk membagi makanannya pada suaminya, pada bayinya, pada anak-anaknya. Sementara dia menahan rasa lapar itu. Pada saat yang sama, Jokowi bilang bahwa akan ada berapa? 10 triliun pertama investasi di IKN. Ngapain investasi? Sementara rakyatnya kelaparan. Apa yang mau dipamerkan? Di bagian-bagian ini yang kita kendaki. Kalau ada presiden yang bilang batalkan IKN, saya pilih presiden yang batalkan IKN. Karena IKN itu membebani hak rakyat. Kemarin saya diledek tuh, Rocky Gerung jangan naik kereta cepat loh, karena Anda kritik kereta cepat Jakarta Bandung. Saya bilang, saya naik kereta itu justru untuk mempercepat kembalinya utang yang dimiliki Jokowi. Memang itu dasarnya coba. Kalau Anda nolak itu artinya Anda kasih beban pada generasi berikut tuh. Walaupun ini kekonyolan Jokowi, karena doyannya dia adalah bikin kereta cepat sementara pikirannya lambat. Itu dasarnya kan. Jangan masuk jalan tol. Loh kita kereta cepat itu bukan uang Jokowi, uang saya yang dipinjamkan oleh APBN, dipakai oleh Jokowi untuk bangun kereta cepat. Padahal saya kasih pajak saya untuk bangun SD, SMP, bukan kereta cepat. Kan dia rampok tanpa persetujuan saya.
Tapi itu kan produk yang itu kan Indonesia udah punya teknologi tinggi kereta cepat. Lo itu buatan Cina, tolol. Mana ada kereta cepat buatan Indonesia? Dan dibandingkan dengan era Soeharto, era Soeharto, ini ketinggalan jauh. Di era Soeharto kita udah punya N258, N235, pesawat yang dibuat oleh Habibie, dan dia tidak berjalan di atas rel kereta. Dia ada di udara, fly by wire. Itu teknologi tertinggi pada waktu itu. Lebih tinggi mana, teknologi pesawat atau teknologi kereta? Dan kereta pun bukan buatan kita. Jadi kita disulap seolah kita nggak mampu untuk berikan kritik. Pelangak pelongok. Pelangak pelongokan itu yang saya mau supaya teman-teman di sini mulai menggeleng pada kekuasaan, menggeleng. Sama seperti saudara kalau ada drone, menggeleng kepada dosen, jangan manggut-manggut pada dosen. Menggeleng itu tindakan dialektik untuk menimbulkan percakapan. Kalau anda manggut-manggut, dosen bilang, oh udah ngerti, padahal dosennya lebih bohong. Karena banyak dosen dungu kan. Nah, anda mesti menggeleng. Menggeleng itu tindakan gini-gini. Menggeleng berbeda dengan pelangak pelongo, dua-duanya begini-begini. Tapi menggeleng artinya upaya untuk mengeluarkan pikiran, itu namanya menggeleng. Pelangak pelongo karena tidak ada pikiran. Makasih.